Kayaan gelap, malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang memecah hening di antara pepohonan. Di ujung kampung, seorang lelaki berpakaian serba hitam melangkah pelan menuju sebuah pohon besar yang diyakini sebagai tempat penunggu. Di tangannya ada ayam hitam dan seikat bunga 7 rupa. Tak ada cahaya, hanya redup lampu minyak dan rasa takut yang menempel di udara. Ia berbisik pelan, membaca mantra yang diajarkan seseorang di pasar gelap spiritual. Katanya, setelah malam ketiga, rezeki akan terbuka, dagangan laris, bisnis lancar, rumah megah, asal satu syarat dipenuhi, tumbal manusia. Bagi sebagian orang, pesugihan dianggap jalan pintas menuju kekayaan. Mereka lelah berusaha, kalah bersaing, lalu tergoda oleh janji jin yang menawarkan kemakmuran instan. Padahal, di balik kemewahan yang tampak, ada perjanjian gelap yang menuntut pengorbanan. Dan dalam Islam, jalan ini bukan hanya salah, tapi bentuk keputusasaan terhadap takdir Allah. Rezeki yang seharusnya datang dari doa dan ikhtiar, kini diganti dengan sesajen dan darah. Inilah awal dari kehancuran. Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Pesugihan bukan sekadar cerita mistis di desa. Ia adalah cermin betapa mudahnya manusia tergoda oleh ilusi kekuasaan. Jin dan setan memang pandai menggoda. Mereka tampil dalam rupa penolong, padahal sejatinya penghancur. Orang yang memulai ritual pesugihan seakan memegang kendali, padahal perlahan menjadi budak. Setan hanya butuh satu hal, agar manusia berhenti berharap pada Allah. Begitu itu terjadi, segalanya selesai, iman terkunci, hati gelap, dan hidup terasa ringan, tapi kosong. Islam sudah memperingatkan, setiap rezeki yang tak halal akan membawa kebinasaan. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari dunia dengan cara yang haram, maka Allah akan menjauhkan keberkahan darinya. Itulah sebabnya, meski pelaku pesugihan tampak sukses, batinnya selalu gelisah. Mereka kaya, tapi takut. Makan enak, tapi rasanya hambar. Tidur di rumah megah, tapi mimpi buruk datang setiap malam. Kekayaan itu seperti air laut, diminum makin haus, dipegang makin tenggelam. Pada akhirnya, gerbang kekayaan gelap hanyalah pintu palsu. Yang masuk akan kehilangan arah dan sulit kembali. Setiap langkah menuju pesugihan adalah langkah menjauh dari rahmat Allah. Dan siapapun yang menukar akhiratnya demi harta, sedang menulis akhir hidupnya sendiri. Dengan tinta dosa, pesugihan dan tipu daya jin di balik kilau emas, dan gemerlap kekayaan pesugihan, ada kekuatan gaib yang bekerja dalam diam. Jin dan setan memainkan perannya dengan rapi. Mereka tahu, manusia paling mudah digoda lewat dua hal: ketakutan dan keinginan. Ketakutan akan miskin, dan keinginan untuk cepat kaya. Dari sinilah perjanjian itu dimulai, bukan lewat darah, tapi lewat janji yang terdengar logis. Aku bantu kamu, asal kamu tunduk padaku. Jin menipu dengan cara halus. Mereka membuat manusia merasa seolah-olah doa mereka dikabulkan. Padahal itu hanya tipu daya. Barang dagangan tiba-tiba laris, uang datang tanpa sebab, dan rumah terasa makmur. Tapi semua itu bersumber dari istidraj, yaitu kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang berdosa, agar mereka semakin jauh dari tobat. Dan kami biarkan mereka berzinang-senang untuk sementara waktu. Kemudian kami paksa mereka ke dalam azab yang berat. Pesugihan tidak selalu berupa ritual menyeramkan, kadang hanya niat yang salah. Rela melakukan kesyirikan kecil demi kelancaran usaha. Ada yang menggantung jimat di toko, ada yang menanam kepala ayam di bawah kasir, dan ada yang memelihara jin penjaga rezeki. Padahal Nabi bersabda, barang siapa menggantung jimat, maka ia telah berbuat syirik. Ahmad, inilah bentuk tipu daya jin paling berbahaya. Bukan menakuti, tapi menenangkan agar manusia merasa aman dalam dosa. Jin meniru bentuk kesuksesan, tapi menghilangkan keberkahan. Orang yang terikat pesugihan tampak berhasil, tapi jiwanya kosong. Ia mulai kehilangan rasa syukur, dan yang tersisa hanyalah ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut jin menagih janji. Sementara itu, setan tertawa.
karena manusia sudah masuk perangkapnya. Menyembah tanpa sadar. Dalam Islam, jin memang diciptakan lebih dulu, tapi bukan untuk disembah. Mereka juga punya takdir, kewajiban beribadah, dan kelak akan diadili. Jadi kalau ada yang mengira bisa bersekutu dengan jin untuk keuntungan dunia, sebenarnya dia sedang menandatangani kontrak yang tidak pernah berpihak padanya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin. Maka jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Setan tidak butuh tumbal sebanyak itu. Satu iman yang hilang saja sudah cukup. Itulah mengapa pesugihan sering terlihat berhasil, agar manusia terlena. Dan ketika ajal datang, baru disadari bahwa yang ditukar bukan sekadar harta, tapi akhiratnya sendiri. Mereka menyesal di saat pintu taubat sudah tertutup. Pesugihan bukan sekadar praktik hitam. Ia adalah perjanjian buta yang dibuat dalam ketamakan. Jin tidak pernah memberi gratis. Dan setiap janji mereka adalah racun manis yang menipu hati. Setiap kali manusia menukar kepercayaannya kepada Allah demi dunia, ia sedang menulis bab pertama dari kehancuran rohaninya sendiri. Hakikat rezeki dalam Islam pagi merekah di pelosok desa. Embun masih menempel di daun padi. Dan suara azan subuh baru saja usai menggema dari surau kecil di ujung jalan. Seorang lelaki tua menenteng cangkul. Langkahnya mantap, meski tubuhnya renta. Ia bekerja di sawah milik orang lain. Tapi wajahnya tenang, seperti tak takut miskin, tak tergoda kaya. Rezeki itu urusan Allah, gumamnya pelan. Kalimat sederhana yang kini terdengar langka di dunia, yang haus instan bagi banyak orang. Rezeki sering disangka identik dengan uang. Padahal, Islam mengajarkan bahwa rezeki jauh lebih luas. Kesehatan, waktu, ilmu, bahkan ketenangan hati. Rezeki bukan sekadar angka di rekening, tapi keberkahan dalam apapun yang dimiliki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rezeki seseorang tidak akan tertukar. Maka bertakwalah kepada Allah dan indahilah dalam mencari rezeki. Artinya, meski semua manusia berlari, tak satu pun bisa merebut bagian orang lain. Namun di zaman ini, manusia semakin takut miskin. Padahal miskin bukan aib. Yang aib adalah serakah. Karena ketamakan itulah, banyak yang memilih jalan hitam, mencari pesugihan, atau menghalalkan segala cara. Ironinya, makin dikejar harta, makin jauh hati dari rasa cukup. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu, dan menyuruh kamu berbuat keji. Rezeki bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang dari siapa ia datang. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita boleh kaya, bahkan dianjurkan, asal cara mendapatkannya halal dan penuh keberkahan. Lihatlah kisah Nabi Sulaiman. Beliau raja, tapi tetap sujud. Kaya, tapi tak lupa bahwa semua berasal dari Allah. Jadi ukuran mulia bukan banyaknya harta, tapi bagaimana kita memperlakukannya. Apakah harta jadi alat ibadah, atau jadi berhala yang disembah diam-diam? Rezeki halal mungkin datang lambat, tapi ia menumbuhkan ketenangan. Sedangkan rezeki haram datang cepat, tapi membawa keresahan. Orang yang hidup dengan rezeki halal bisa tidur nyenyak, walau nasi cuma sepiring. Sedangkan yang hidup dari pesugihan atau kecurangan, setiap malam dihantui takut kehilangan. Itulah mengapa ulama berkata, sedikit yang halal lebih baik daripada banyak yang haram. Rezeki bukan cuma apa yang kita terima, tapi juga apa yang kita beri. Semakin banyak kita berbagi, semakin Allah tambahkan tanpa kita sadari. Sedekah bukan pengurang harta, tapi magnet keberkahan. Dan bagi yang bersabar dalam kekurangan, ada janji indah di akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hakikat rezeki dalam Islam adalah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai pada hambanya. Jadi siapapun yang memilih jalan hitam demi harta, sebenarnya ia sedang menuduh Allah pelit. Padahal, rezeki sejati bukan yang membuatmu kaya, tapi yang membuatmu bersyukur. Arwah tumbal milik siapa nyawanya? Di sebuah desa terpencil, ada kisah yang beredar turun-temurun.
Setiap kali seseorang menjadi tumbal pesugihan, arwahnya tak pernah tenang, katanya. Mereka gentayangan di hutan keramat, menunggu ganti tubuh baru agar bisa bebas. Orang-orang menyebutnya penunggu pesugihan, tapi benarkah ruh manusia bisa dikurung oleh jin? Atau semua itu hanya tipu daya setan untuk menakuti manusia agar terus mempercayai kekuatan selain Allah? Dalam pandangan Islam, ruh manusia adalah ciptaan suci milik Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memilikinya. Tidak jin, tidak setan, tidak makhluk gaib manapun. Ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya berpindah ke alam barzakh, tempat penantian sampai hari kebangkitan. Barzakh adalah batas antara dunia dan akhirat, bukan ruang penjara para jin. Jadi kalau ada orang berkata ruh tumbal dikurung, itu bukan ruh manusia, tapi jin yang menyerupainya. Jin memang punya kemampuan meniru bentuk dan suara manusia. Mereka bisa menampakkan diri sebagai korban tumbal, bahkan menirukan cara berbicara atau kebiasaan semasa hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang yakin arwah tumbal gentayangan. Padahal yang menampakkan diri itu hanyalah makhluk penipu, jin yang sedang menunaikan tugas setannya, menebar ketakutan dan memperpanjang mitos kesyirikan. Ruh orang yang dijadikan tumbal, bila ia dizalimi tanpa rida, insya Allah berada dalam lindungan Allah. Mereka wafat bukan karena memilih jalan syirik, tapi karena jadi korban. Dan Allah tidak akan menzalimi siapapun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Mungkin di dunia jasad mereka lenyap, tapi di sisi Allah mereka hidup dengan kemuliaan. Namun, bagi pelaku pesugihan yang menyerahkan tumbal, dosanya amat besar. Ia bukan hanya membunuh manusia, tapi juga mempersekutukan Allah. Ia telah menukar iman dengan kekayaan, dan kasih sayang dengan kegelapan, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Tak ada kekayaan di dunia yang sepadan dengan balasan azab kekal di akhirat. Sementara itu, para jin pesugihan menggunakan kisah arwah tumbal untuk terus menipu manusia. Mereka menciptakan ilusi, suara tangisan, bayangan lewat, atau mimpi buruk, semua untuk menakuti, agar orang percaya bahwa perjanjian itu nyata dan kekal. Padahal, semua makhluk, termasuk jin, akan mati juga. Kekuasaan mereka cuma sementara, sebatas izin Allah semata. Ruh tumbal tak gentayangan. Mereka sudah tenang di alam barzakh, menunggu keadilan Allah. Yang gentayangan adalah keserakahan manusia yang belum puas dengan takdirnya. Dan selama manusia masih mencari harta lewat jalan jin, selama itu pula jin akan terus menipu. Dengan wajah korban yang sudah tenang di sisi Allah, nyawa manusia bukan milik makhluk gaib, tapi titipan Allah yang akan kembali kepadanya. Arwah tumbal bukan terpenjara di dunia, tapi sudah berada di sisi Allah, menunggu balasan yang adil. Dan bagi mereka yang menukar nyawa orang lain demi harta, tunggulah, karena balasan Allah tidak pernah salah alamat. Alam barzakh dan keadilan Allah, setiap manusia yang meninggal dunia akan melewati satu fase yang pasti. Barzakh bukan surga, bukan neraka, tapi sebuah alam perantara tempat ruh menunggu hari pembalasan. Dalam sunyi kubur, semua yang pernah kita kejar, harta, tahta, pesugihan, kekuasaan, tiba-tiba tidak berarti. Yang tersisa hanyalah amal dan dosa. Dan di hadapan mereka ada dinding barzakh. Sampai hari mereka dibangkitkan, di alam barzakh, ruh tidak lenyap. Ia tetap hidup dengan kesadaran yang berbeda. Bagi orang beriman, kubur menjadi taman surga, damai, terang, dan wangi. Tapi bagi pendosa, kubur bisa menjadi tempat sempit, gelap, dan penuh penyesalan. Inilah fase pertama keadilan Allah. Setiap amal, sekecil apapun, akan berbalas. Tak ada harta atau kekuatan jin yang bisa menolong di sana. Bayangkan seorang yang kaya karena pesugihan. Saat hidup, rumahnya megah. Tapi saat mati, hanya tanah basah dan selembar kain kafan yang menemaninya. Jin yang dulu menolong, nyata muncul. Karena jin juga takut pada malaikat maut, pada hari di mana semua kekuasaan makhluk sirna.
Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bagi korban tumbal, barzah bukan tempat siksaan. Mereka dizalimi tanpa ridah, dan Allah Maha Adil. Setiap darah yang tumpah tanpa hak akan dibalas. Setiap air mata yang jatuh tanpa sebab akan diangkat derajatnya. Mereka tidak ditinggalkan sendirian. Rahmat Allah meliputi setiap ruh yang mati dalam keadaan teraniaya. Dan Allahmu tidak menzalimi seorang pun. Sementara itu, pelaku pesugihan yang belum bertaubat akan menghadapi kubur yang menyesakkan. Ruhnya menjerit karena harta yang dulu ia banggakan menjadi beban yang menghimpit. Setiap koin haram menjadi bara yang membakar penyesalan. Dan di saat itulah ia menyadari bahwa semua janji jin hanyalah kebohongan yang dibayar mahal. Dengan keabadian yang kelam, barzakh juga menjadi tempat pembuktian kasih sayang Allah bagi yang semasa hidupnya beriman. Meski miskin, Allah luaskan kuburnya seluas mata memandang. Ruhnya tenang, wajahnya berseri, dan ia tahu kesabaran di dunia ternyata bukan sia-sia. Di sanalah semua penderitaan berubah jadi kedamaian abadi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Malaikat turun kepada mereka. Janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati bagi yang berbuat zalim. Barzah menjadi ruang penantian yang panjang dan penuh sesal. Waktu tak berjalan seperti di dunia. Sehari bisa terasa seperti ribuan tahun, dan setiap detik adalah penyesalan yang tak bisa diulang. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi tumbal, hanya hisab. Keadilan Allah sempurna, yang menzalimi akan dibalas, yang dizalimi akan dimuliakan. Alam barzakh adalah pengingat bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat. Keadilan Allah tak pernah tertunda, hanya menunggu saat yang tepat. Bagi korban pesugihan, ada harapan dan kemuliaan. Bagi pelakunya, ada azab yang tak bisa dibeli dengan emas dunia. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa kaya kita hidup, tapi seberapa bersih kita mati. Fenomena arwah gentayangan malam itu sepi. Angin bertiup dari arah hutan, membawa aroma tanah basah. Di dekat sungai, warga sering melihat bayangan berjalan tanpa suara. Katanya, itu arwah tumbal yang belum tenang, roh penasaran yang menagih janji pesugihan. Tapi benarkah ada arwah gentayangan? Ataukah semua itu cuma permainan makhluk halus yang ingin menipu manusia lagi dan lagi? Dalam Islam, konsep arwah gentayangan tidak dikenal. Setelah mati, ruh manusia berpindah ke alam barzakh, tidak kembali ke dunia. Kalaupun ada sosok menyerupai orang mati, itu bukan arwahnya, tapi jin yang meniru bentuknya. Jin bisa menampakkan diri sebagai siapapun, terutama untuk menakuti dan menyesatkan manusia, agar terus percaya pada mitos kesyirikan. Jin peniru ini sering muncul di tempot-tempot yang pernah dipakai untuk pesugihan. Mereka menjaga lokasi itu agar tetap dianggap sakral. Setiap orang yang lewat dibuat mendengar bisikan, mencium aroma aneh, atau melihat bayangan samar. Padahal, semua itu hanyalah cara jin mempertahankan reputasi tempat tersebut agar terus dipuja dan diberi sesajen. Jadi penunggu itu bukan arwah, tapi propaganda setan. Manusia yang takut pada makhluk gaib justru memberi mereka kekuatan. Setan tidak bisa menguasai manusia kecuali lewat rasa takut yang berlebihan. Itulah mengapa Rasulullah mengajarkan doa perlindungan. A. Zubi kalim, til, hitete, om, ti min syari, m. halak. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Karena hanya dengan mengingat Allah, rasa takut bisa berubah jadi ketenangan. Fenomena arwah gentayangan sering dimanfaatkan oleh dukun dan paranormal. Mereka mengaku bisa memanggil arwah tumbal. Padahal, yang datang hanyalah jin yang dipanggil dengan mantra. Jin itu berbicara dengan suara mirip korban. Tapi pesannya selalu menjauhkan dari Allah. Mereka tidak menyuruh tobat, tapi menyuruh ritual. Tidak menuntun ke masjid, tapi ke tempat angker. Cerdas, bukan? Setan memang makhluk dengan strategi yang licik. Dalam Islam, semua hal gaib
harus dikembalikan ke Al-Quran dan hadis. Bila suatu kejadian membuat manusia lebih takut pada selain Allah, berarti itu tipu daya. Arwah tidak berkeliaran, tapi jinlah yang menipu dengan wajah manusia. Dan disitulah tragedi spiritual terjadi. Manusia lebih percaya pada hantu daripada pada Allah. Jadi, kalau kamu merasa melihat arwah di malam hari, jangan panik. Ucapkan basmalah, istighfar, dan yakinlah, tidak ada kekuatan selain milik Allah. Ruh orang mati sudah tenang di sisi Allah. Yang berkeliaran hanyalah makhluk yang senang menipu. Mereka tidak perlu ditakuti. Cukup diabaikan dan dilawan dengan iman. Fenomena arwah gentayangan hanyalah bayangan dari ketakutan manusia sendiri. Yang benar-benar gentayangan bukan ruh orang mati, tapi dosa manusia yang belum ditebus. Selama manusia lebih takut pada makhluk daripada Sang Pencipta, setan akan terus menari di balik kegelapan. Dan hanya cahaya tauhid yang bisa memadamkan seluruh tipu daya itu. Dosa syirik dan hukuman beratnya tidak ada dosa yang lebih berat dari syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itulah dosa yang tidak akan diampuni bila tidak disertai tobat. Pelaku pesugihan, dukun, dan mereka yang mempercayai kekuatan jin telah melangkah ke jurang paling dalam urusan iman. Mereka menukar tauhid dengan janji semu dan menjual akhirat demi kemewahan sementara. Syirik bukan cuma soal ritual gaib. Ia bisa terjadi dalam hati ketika seseorang lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman, atau lebih percaya pada dukun daripada doa. Setan tidak selalu datang dengan rupa menyeramkan. Kadang, ia datang dalam bentuk tawaran manis dan bisikan lembut. Sedikit saja, tidak apa-apa. Dari situlah awal kehancuran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini seperti peringatan keras bahwa semua dosa masih bisa dihapus, kecuali menyekutukan Allah. Bahkan satu doa kepada selainnya, satu persembahan untuk jin, cukup untuk memutus hubungan hamba dengan Allah. Pelaku pesugihan hidup dalam ilusi. Mereka merasa memegang kendali, padahal justru dikendalikan. Jin memberi kemakmuran semu, tapi menuntut pengabdian sejati. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menagih, bukan lagi dengan sesajen, tapi dengan nyawa dan iman. Begitu, mati. Tidak ada lagi jalan kembali. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu mempercayai ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ahmad, bayangkan, bukan hanya dukun yang berdosa, tapi juga orang yang mempercayainya. Sekadar percaya, tanpa ritual apapun, sudah cukup membuat amal ibadah hangus, seperti debu tertiup angin di akhirat nanti. Pelaku syirik akan dipisahkan dari golongan orang beriman. Mereka memohon ampun, tapi pintu sudah tertutup. Harta yang dulu dipuja menjadi saksi yang menjerat mereka. Setiap sesajen, setiap perjanjian, setiap tumbal, semuanya akan berbicara di hadapan Allah. Tidak ada pengacara, tidak ada negosiasi, hanya keadilan mutlak. Sementara itu, mereka yang teguh dalam tauhid akan diselamatkan. Mungkin di dunia mereka miskin, tapi di akhirat mereka menjadi raja. Karena Allah tidak menilai banyaknya harta, tapi bersihnya hati. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Syirik adalah penyakit yang tak bisa disembuhkan, kecuali dengan taubat. Dan taubat hanya datang dari hati yang benar-benar takut kehilangan Allah. Jadi siapapun yang masih bermain dengan pesugihan, jin, atau ritual mistik, segeralah berhenti sebelum harta itu berubah jadi api. Dan sebelum senyum setan berubah jadi tawa kemenangan. Harapan untuk yang bertaubat, tak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah salah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada pula yang sampai tersesat jauh. Tapi selama napas masih ada, Allah masih membuka pintu kembali. Bahkan setelah dosa sebesar gunung, Allah masih berkata dengan lembut, kembalilah kepadaku. Itulah bukti cinta Allah yang tak pernah habis
meski manusia berkali-kali berkhianat. Bagi mereka yang pernah menyentuh dunia pesugihan, belum terlambat untuk berhenti. Syirik memang dosa besar, tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Syaratnya cuma satu, taubat nasuha, tobat yang benar-benar tulus, disertai penyesalan dan janji tak mengulangi. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, mengampuni dosa-dosa semuanya. Tobat sejati tidak cukup dengan ucapan, tapi harus disertai perubahan. Buang semua benda yang terkait pesugihan, hancurkan jimat, dan hentikan semua ritualnya. Ganti malam penuh kemenyan dengan sujud malam penuh air mata. Karena jin tidak punya kuasa atas orang yang berserah diri sepenuhnya pada Allah. Sesungguhnya, tipu daya setan itu lemah. Setiap langkah menuju taubat adalah peperangan batin. Jin pesugihan tak akan diam. Mereka akan menggoda dengan rasa takut, mimpi buruk, bahkan ancaman. Tapi, disitulah ujian sejati, iman. Karena begitu seseorang memilih Allah sepenuhnya, semua makhluk takluk. Setan yang dulu berani menagih, kini justru gemetar mendengar zikir. Allah tidak hanya mengampuni, Dia juga mengganti. Bila seseorang benar-benar tobat, Allah bisa mengganti dosa menjadi pahala, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Bayangkan, dosa sebesar pesugihan pun bisa menjadi sumber pahala bila seseorang sungguh-sungguh berubah. Betapa luasnya kasih Allah bagi yang berani kembali. Jangan takut untuk memulai. Tak perlu menunggu jadi sempurna, karena kesempurnaan bukan syarat diterima di sisi Allah. Yang Allah cari hanyalah kejujuran hati. Satu sujud dari hati yang hancur bisa lebih indah dari 1000 sujud dari hati yang sombong. Dan satu air mata tobat bisa memadamkan api dosa bertahun-tahun. Jadi, bagi siapapun yang pernah tersesat dalam pesugihan, sihir, atau syirik, jangan menyerah. Kamu belum terlambat. Allah tidak menunggu kita sempurna. Dia hanya menunggu kita kembali. Dan ketika kamu benar-benar kembali, bahkan malaikat yang dulu mencatat dosa akan ikut tersenyum. Karena rahmat Allah selalu lebih cepat daripada murkanya. Kaya dunia tak seindah akhirat. Dunia ini hanya singgah sementara. Setiap rumah, mobil, perhiasan, dan saldo rekening, semuanya akan ditinggalkan di balik liang kubur. Yang dibawa hanyalah amal, doa, dan iman. Tapi anehnya, manusia sering mengejar yang sementara seolah itu abadi, dan melupakan yang kekal seolah takkan datang. Mereka rela kehilangan akhirat demi sepetak dunia. Pesugihan hanyalah jalan singkat menuju kehancuran panjang. Ia menjanjikan harta, tapi menagih nyawa. Menawarkan kemewahan, tapi mencuri kedamaian. Dan bagi yang sudah terlanjur masuk, harta itu bukan berkah, tapi jerat halus yang menunggu waktu untuk menutup. Seolah kaya, padahal batinnya bangkrut. Seolah kuat, padahal dikejar rasa takut. Islam tidak melarang kaya, tapi Islam menolak keserakahan. Kekayaan bukan dosa, tapi cara mendapatkannya yang menentukan nilai. Kalau didapat dengan cara halal, ia jadi amal. Tapi kalau lewat sihir, tumbal dan tipu daya, ia jadi azab yang menyamar sebagai kemewahan. Rezeki yang berkah tidak membuat lupa, tapi makin dekat pada sang pemberi. Lihatlah dunia ini, betapa banyak orang kaya yang tak bahagia. Mereka punya segalanya, tapi tak bisa tidur nyenyak. Sementara orang yang hanya punya sepiring nasi, bisa tertawa sambil mengucap Alhamdulillah. Karena kebahagiaan bukan soal isi dompet, tapi isi hati. Dan hati yang dekat dengan Allah selalu lebih kaya daripada yang dipenuhi ketakutan kehilangan dunia. Akhirat bukan ancaman, tapi tujuan. Bagi orang beriman, kematian bukan akhir, tapi awal perjalanan pulang. Setiap orang akan dipertemukan dengan hasil dari pilihannya sendiri. Ada yang datang membawa sujud, ada pula yang datang membawa sesal. Dan di sana tidak ada lagi jin, tumbal, atau pesugihan. Yang ada hanya keadilan Allah, murni dan sempurna. Jadi, jika hari ini kamu masih hidup,
Itu artinya Allah masih memberimu kesempatan. Gunakan waktu itu bukan untuk menambah harta, tapi menambah makna. Bukan untuk menumpuk dunia, tapi menyiapkan bekal pulang. Karena yang kita kejar hari ini akan jadi penyesalan esok hari jika tak diarahkan untuknya. Pesugihan hanyalah bayangan kosong bagi jiwa yang haus dunia. Rezeki sejati datang dari usaha dan doa, bukan dari jin dan darah. Dan bagi mereka yang pernah tersesat, pintu Allah tidak pernah benar-benar tertutup. Kekayaan sejati bukan ketika tangan penuh, tapi ketika hati tidak kekurangan Allah. Sebab dunia hanyalah sebentar, tapi akhirat adalah selamanya.